tahun 1945, bom atom menghancurkan kota Nagasaki di Jepang. Banyak orang yang menjadi korban. Di antaranya ada anak-anak, orang dewasa, dan lansia. Akibatnya, orang beranggapan bahwa atom berbahaya. Maka dari itu, yuk kita berdiskusi dan merubah persepsi kita bahwa atom itu tidak berbahaya. Kita awali dengan sama-sama belajar mengenai sejarah perkembangan atom. Kita bahas lebih detail ya. Jadi, dulu itu Demokritus, seorang filosofis dari Yunani, merupakan pencetus teori atom yang pertama. Demokritus menjelaskan bahwa suatu zat dapat dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil hingga menjadi bagian yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, bagian yang tidak dapat terbagi lagi tersebut disebut atomos, yang artinya tidak dapat dibagi lagi. Nah, tapi karena waktu itu orang-orang lebih setuju dengan pemahaman filosofis terkenal Aristoteles, teori ini tidak banyak berkembang hingga kurang lebih 2000 tahun. Selanjutnya, setelah 2000 tahun lamanya, pada tahun 1802, seorang ahli kimia dari Inggris bernama John Dalton mulai meneliti soal atom karena teori atom Demokritus lebih relevan dengan proses fisika dan kimia yang mulai berkembang pada saat itu. John Dalton mengemukakan hasil teori atomnya seperti bola pejal. Nah, berikut merupakan hasil dari John Dalton. Yang pertama, semua zat tersusun oleh atom. Yang kedua, atom tidak dapat diciptakan ataupun dihancurkan. Yang ketiga, atom dari suatu zat tidak dapat dibagi lagi ataupun diubah menjadi elemen atau zat lain. Kemudian, semua atom dari elemen yang sama tentunya memiliki massa, ukuran, dan ciri-ciri lain yang sama. Sedangkan atom dari elemen yang berbeda memiliki massa, ukuran, dan ciri-ciri yang berbeda. Dua macam atom yang berbeda dapat bersenyawa dengan unsur-unsur lain membentuk suatu molekul. Sedangkan dua macam atom yang sama akan bersenyawa membentuk suatu senyawa. Apabila dua macam atom membentuk dua senyawa atau lebih, maka atom-atom dalam senyawa tersebut memiliki perbandingan yang sederhana. Contohnya NO 1:1, NO2 1:2, NO3 1:3, dan seterusnya. Tapi ternyata teori atom Dalton hanya cocok dengan percobaan yang dilakukan saat itu dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. Dan nyatanya atom ternyata memiliki bagian yang lebih kecil. Kita next ya, lompat ke tahun 1886. Seorang fisikawan dari Jerman bernama Eugen Goldstein menemukan proton saat ia melakukan eksperimen. Dan pada tahun 1897, Joseph John Thomson, ahli fisika dari Inggris, kemudian menemukan elektron. Kedua fisikawan ini melakukan eksperimen yang serupa, yakni dengan tabung sinar katoda atau cathode ray tube. Setelah J.J. Thomson menemukan elektron, kemudian pada tahun 1904 dicetuskanlah teori atom miliknya yang disebut plum pudding theory, atau di Indonesia biasa disebut roti kismis. Jadi, elektron yang bermuatan negatif tersebar dalam atom yang bermuatan positif. Kemudian, pada tahun 1909, murid J.J. Thomson yang bernama Ernest Rutherford melakukan eksperimen gold foil eksperimen, yaitu menembakkan atom-atom pada sebuah keping emas yang sangat tipis dengan partikel alfa, yang kemudian mematahkan teori atom J.J. Thomson. Penembakan sinar alfa pada kepingan emas harusnya lurus apabila menembus atom yang bersifat netral, tetapi pada eksperimen nyatanya terjadi pembelokan. Pada percobaan ini pula, Rutherford menemukan inti atom atau nukleus.
Model atom Rutherford menyatakan bahwa atom bermuatan positif dilingkupi atau dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, sehingga secara keseluruhannya bersifat netral. Perlu diketahui bahwa dalam konsep ini elektron tidak dapat diam, karena terjadi gaya elektromagnetik di dalamnya. Akibat gaya itu, elektron bergerak secara sentripetal mengelilingi atom. Namun, apabila kita amati dengan dinamika atom hidrogen, energi elektron akan terus berkurang, sehingga jari-jarinya semakin mendekati inti dan kemudian jatuh ke inti. Karena energi yang terus berkurang, seharusnya tidak boleh seperti itu kan? Karena itu, model atom Rutherford lama-lama mulai ditinggalkan karena menjadi kurang relevan. Lanjut ke tahun 1913, seorang ahli fisika bernama Niels Bohr menyempurnakan model teori atom Rutherford dengan menjelaskan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada suatu orbit. Dan Bohr juga menambahkan bahwa elektron bisa melompat satu tingkat orbit tergantung dari energinya. Perlu diketahui bahwa lintasan atau orbit elektron memiliki tingkat energinya masing-masing. Nah, teori dari Niels Bohr ini dijelaskan dalam postulat Bohr. Namun, kelemahan dari teori atom Bohr ini adalah teori ini tidak mampu menjelaskan atau memprediksi keberadaan dua elektron atau lebih dalam suatu orbit. Teori ini juga tidak mampu menjelaskan adanya keberadaan banyak garis spektrum. Nah, pada tahun 1926, seorang ilmuwan fisika dari Austria bernama Erwin Schrödinger berhasil menyempurnakan teori atom Bohr. Model atom Schrödinger menjelaskan bahwa keberadaan elektron terdapat dalam awan elektron. Schrödinger juga menjelaskan bahwa tidak mungkin untuk menentukan kedudukan dan momentum benda atau elektron secara seksama dalam waktu yang bersamaan. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan untuk menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Model ini juga disebut sebagai model atom modern yang masih digunakan hingga sekarang. Ternyata dari semua sejarah tersebut masih belum ditemukan yang namanya neutron loh. Hingga pada tahun 1932, James Chadwick yang bekerja dengan Ernest Rutherford mengetahui bahwa massa atom dari hampir seluruh zat atau elemen yakni 2 kali lipat dari jumlah proton. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar penemuan neutron. Hal ini diketahui melalui Chadwick eksperimen. Nah, setelah anak-anak Miss tahu bagaimana sejarah perkembangan atom, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari partikel penyusun atom. Jadi perhatikan baik-baik ya videonya. Oke. Jadi ini contoh ada inti, jadi kita bikin dulu ada inti, nukleusnya atau nukleus. Dari nukleus ini akan kita kelilingi dengan kulit. Ini kulit pertama yang dekat dengan inti. Ada kulit kedua, nanti ada kulit seterusnya ya. Nah, di mana di dalam kulit itu akan terdapat elektron. Maka partikel elektron itu terdapatnya di kulit. Sedangkan di inti isinya nanti adalah proton dan neutron. Ini nukleusnya ya. Nukleus atau inti atom. Di mana isinya adalah ada proton muatan positif dan neutron artinya tidak bermuatan, nol, atau ada yang bilang netral. Sedangkan kulit ini adalah kulit ya, kulit 1, kulit 2. Jadi bisa kita lihat kulit atom isinya adalah elektron. Di sini nanti akan kita bahas bagaimana cara menentukan proton, neutron ataupun elektron. Jadi contoh misal ada X, Z, A. Di mana X di sini yang pertama kita lihat X itu menunjukkan simbol atom atau unsur. Kemudian A itu adalah menunjukkan nomor massa, di mana nomor massa itu menunjukkan jumlah dari proton ditambah neutron. Kemudian Z itu adalah nomor atom, nanti akan sama juga dengan proton. Jadi sama dengan proton. Kemudian sama juga dengan elektron. Kenapa? Karena di sini jenis simbolnya adalah netral, artinya tidak ada muatannya. Nanti kalau ada muatannya, protonnya tidak akan sama dengan elektron. Itu yang sobat 100 harus ingat ya.
Jadi kalau ada ionnya, proton itu tidak akan sama dengan elektron. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberi contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama, ada contoh soalnya Cl 1735. Jadi artinya contohnya di sini ini jenisnya adalah simbol netral ya, atau unsur netral. Kenapa disebut netral? Artinya tidak ada muatannya. Bagaimana cara menentukan proton, elektron, dan neutron? Pertama, kita tentukan proton, di mana proton tadi selalu akan sama dengan nomor atom. Jadi nomor atomnya itu 17 ya, sehingga protonnya itu sama dengan 17. Yang kedua, kita ingin menentukan elektron. Karena di sini tidak ada muatannya atau netral, maka jumlah elektron itu sama dengan proton. Maka elektronnya juga sama dengan 17. Bagaimana dengan jumlah neutron? Di mana neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massanya 35, nomor atomnya 17. Sehingga neutronnya sama dengan 35 dikurangin 17 sama dengan 18. Itu adalah contoh untuk menghitung partikel penyusun atom, yaitu proton, elektron, dan neutron dalam keadaan netral. Sekarang contoh yang kedua, jika ada muatannya. Contoh kedua, kita lihat Cl 1735 dengan muatannya negatif 1. Bagaimana cara menentukan proton? Meskipun di sini ada muatannya atau ada ionnya, untuk jumlah proton itu selalu akan sama dengan nomor atom. Di sini nomor atomnya 17, maka protonnya juga sama dengan 17. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan elektron? Nah, ingat ya Sobat 100, karena di sini ada ionnya, jumlah elektron tidak akan sama dengan proton. Bagaimana cara menentukan jumlah elektron? Sobat 100 harus ingat, kalau ada ion negatif, itu artinya unsur tersebut akan menangkap elektron. Sehingga jumlah elektronnya nanti adalah protonnya kita tambah berapa? Karena di sini ionnya sebesar -1, berarti nanti kita tambah dengan 1. Maka bisa kita tuliskan ya. Ini lihat ada -1, elektron sama dengan 17. Ada -1, min tadi menangkap ya, berarti ditambah 1. Sehingga kita hasilkan elektronnya 18. Bagaimana Sobat 100 untuk menghitung elektron jika ada muatan ion negatif? Ngerti ya? Untuk selanjutnya, cara menghitung neutron. Untuk neutron, meskipun ada muatannya, muatan tidak akan berpengaruh di neutron, sehingga neutronnya tetap nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi bisa kita tulis N sama dengan 35, kita kurangin 17, sama dengan 18. Ini adalah contoh cara menghitung proton, elektron, neutron jika ada muatan ion negatif. Jadi muatan itu hanya berpengaruh di jumlah elektron. Untuk proton, neutron, cara perhitungannya sama seperti di atom netral. Ngerti ya Sobat 100? Untuk contoh yang ketiga, sekarang jika ionnya positif. Kita lihat Cl 1735 nomor massanya dengan ionnya 2+. Bagaimana cara menentukan protonnya? Ingat kembali, meskipun di sini ada ionnya, proton itu selalu akan sama dengan nomor atom, jadi tidak berubah. Karena nomor atomnya 17, protonnya juga 17. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan jumlah elektron? Karena di sini ada ion 2+, artinya karena dia bermuatan, jumlah elektronnya tidak akan sama dengan protonnya. Bagaimana cara menghitung jumlah elektron? Ingat ya Sobat 100, kalau ada ion positif, artinya suatu unsur itu akan melepaskan elektron. Sehingga elektronnya itu sama dengan 17, nomor atomnya karena dia melepaskan pasti akan berkurang.
Berkurang sebanyak berapa? Karena di sini 2 plus, maka dia akan berkurang sebanyak 2. Jadi min 2. 17 dikurangi 2 sama dengan 15. Ini adalah untuk menghitung jumlah elektron jika ionnya positif. Kemudian untuk neutron sama. Untuk ion tidak berpengaruh di dalam perhitungan neutron. Jadi neutron itu tetap nomor massa dikurangi nomor atom. Maka N-nya sama dengan 35 dikurangi 17 sama dengan 18. Ini adalah contoh-contoh bagaimana cara menghitung proton, elektron, dan neutron jika unsurnya netral, ion negatif maupun ion positif. Bagaimana Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini? Maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut ini ya, anak-anak Miss. Jika sudah selesai, kirim ke Miss. Paling lama jam 9 malam, oke. Video kali ini kita akan belajar tentang isotop, isoton, dan isobar. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah isotop. Isotop adalah pasangan atom atau atom-atom yang memiliki nomor atom sama, jumlah proton sama, tetapi nomor massa dan neutronnya berbeda. Cara gampang untuk mengingatnya, lihat saja huruf terakhir isotop. Berarti huruf terakhirnya adalah P. P artinya proton sama. Contoh misal C memiliki nomor atom 6, nomor massa 12, dan atom C yang lainnya memiliki nomor atom 6, nomor massa 13. Kedua atom ini disebut dengan isotop karena memiliki jumlah proton yang sama, yaitu sama-sama 6. Yang kedua, isoton. Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Jadi cara gampang mengingatnya, lihat saja huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya adalah N, berarti N itu adalah neutron. Contoh, misal ada atom C dengan nomor massa 13 dan nomor atom 6. Kemudian ada atom N dengan nomor atom 7, nomor massa 14. Kita hitung jumlah neutron masing-masing. Untuk C, jumlah neutronnya adalah 13 dikurang 6 sama dengan 7. Kemudian untuk atom N, jumlah elektronnya sama dengan 14 dikurang 7, yaitu 7. Kedua atom ini disebut dengan isoton karena memiliki jumlah neutron yang sama, yaitu sama-sama 7. Kita lanjut yang ketiga, isobar. Isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor massa sama, tetapi nomor atom dan jumlah protonnya berbeda. Nah, cara gampang mengingatnya, lihat saja huruf A. Ingat, A ini adalah lambang dari nomor massa. Jadi untuk isobar, nomor massanya sama. Contoh misalnya ada atom K 1940 dan Ca 2040. Kedua atom ini disebut dengan isobar karena memiliki nomor massa yang sama, yaitu 40. Agar lebih paham, yuk kita lanjut ke latihan soal. Di antara atom-atom berikut ini, manakah pasangan yang merupakan isotop, isoton, dan isobar? Kita cari yang isotopnya dulu. Ingat isotop, ujungnya P, berarti protonnya sama. Untuk menentukan jumlah proton, kita lihat angka yang ada di bawah. Untuk Mg 12, Xe54, I53, Xe54. Oke, kita udah ketemu satu nih yang protonnya sama, yaitu Xe54 131 dan Xe
54, 128. Na 11, Te52, Te52. Oke, ini sama ya. Protonnya sama, berarti mereka berisotop. Te52 126 dan Te52 127. Jadi ada 2 pasang isotop. Oh ya, selain jumlah proton, untuk memastikan kedua atom tersebut adalah isotop atau bukan, itu bisa dilihat dari lambang atomnya. Jika mereka berisotop, lambang atomnya juga pasti sama. Kita lanjut mencari isoton. Ingat lagi, isoton adalah atom-atom yang neutronnya sama. Untuk mencari pasangan isoton, kita harus tentukan dulu jumlah neutron masing-masing dari atom ini. Neutron itu sama dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom atau angka atas dikurang angka bawah. Nah, baru kita bisa cari mana yang berisoton atau jumlah neutronnya sama. Kita cek satu-satu. Mg12, Xe77, I78, Xe74, Na12. Berarti Na jumlah neutronnya sama dengan Mg. Jadi mereka berisoton ya. Mg1224 berisoton dengan Na1123. Kenapa? Karena jumlah neutron mereka sama. Kita cari yang lain, apakah masih ada yang sama? Te74 tadi ada yang 74 ya. Xe ya. Oke, jadi Te dan Xe juga berisoton. Kita lanjut mencari isobarnya. Ingat, isobar itu adalah atom-atom yang memiliki A atau nomor massa yang sama. Nomor massa itu adalah angka yang ada di atas. Kita cek satu-satu. Mg24, Xe131, I131. Oke, langsung ketemu ya. Jadi yang isobar adalah Xe dan I karena nomor massanya sama. Apakah ada yang lain? Nggak ada ya, yang lainnya semua beda. Jadi kita hanya menemukan satu pasangan isobar, yaitu Xe54 131 dengan I53 131. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jika anak-anak Miss belum paham, ditanyakan ya. Jangan lupa buat catatannya dan kerjakan latihan soalnya. Tetap jaga kesehatan dan keep spirit. Assalamualaikum.